yang manfaat untuk si mayit adalah melunasi hutang si mayit. Kan nggak mungkin kan orang yang sudah meninggal terus melunasi hutangnya sendiri, bangkit dari kubur terus cari orang yang pernah dulu, kan nggak mungkin. Maka kita yang menunaikan hutang si mayit, baik keluarga, anggota keluarganya ataupun bukan keluarganya, teman misalnya atau mungkin tetangga, siapapun itu, kalau dia menunaikan hutang si mayit, insya Allah menjadi sebab si mayit tersebut terbebas dari hutangnya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat hadis, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangkan kepada beliau mayit. Kemudian Nabi diperintahkan untuk menyolati jenazah tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menyolati jenazah itu Nabi bertanya, "A'alaihi dainun?" Apakah orang ini masih punya hutang? Ataukah mungkin dia punya peninggalan untuk membayar hutang-hutangnya? Maka kalau para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, si fulan ini nggak punya hutang," maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyolatkan jenazah tersebut. Tapi kalau kemudian ketika Nabi bertanya apakah orang ini punya hutang, kemudian dijawab, "Ya Rasulullah, si mayit ini punya hutang," Nabi bertanya lagi, apakah dia punya harta untuk membayar hutangnya? Tidak ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Shollu ala sahibikum." Kalau begitu kalian saja yang menyolatkan jenazah orang ini. Nah, nanti di dalam hadis yang lain diceritakan ada sahabat yang kemudian dikenal dengan Abu Qatadah. Ya, pada saat Nabi diminta untuk melunasi hutang itu, pada saat Nabi diminta untuk menyolati jenazah dan sahabat ini masih punya hutang, ada Abu Qatadah yang mengatakan, "Biar saya ya Rasulullah yang akan menanggung hutang si mayit ini." Ya, akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menyolatkan jenazah orang tersebut. Nabi bertanya lagi setelah proses penguburannya selesai. Nabi bertanya lagi, "Wahai Abu Qatadah, sudah engkau tunaikan belum hutangnya?" "Belum ya Rasulullah." Besoknya lagi ditanya lagi, "Sudah engkau tunaikan atau belum?" "Belum ya Rasulullah." Sampai akhirnya kemudian ditunaikan. Kemudian Nabi mengatakan, "Al-ana baradat anhu jilduhu." Sekarang kulit si mayit ini sudah dingin. Ya, maknanya kalau hutang itu sudah ditunaikan oleh siapapun, baik itu keluarganya maupun bukan dari keluarga, insya Allah manfaat untuk si mayit. Yang awalnya hutang itu kalau dibawa mati bisa menyebabkan panasnya kulit si mayit, nanti kalau sudah dibayar kulit si mayit ini menjadi dingin, meskipun dia nggak menunaikannya, orang lain yang menunaikannya. Ini menunjukkan bahwasanya hutang untuk si mayit itu hutang yang dilunasi oleh orang lain untuk si mayit, insya Allah manfaat untuk si mayit. Kemudian di dalam riwayat yang lain nanti disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana aula bil mu'minin min anfusihim, faman tufiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu wa man taraka malan fa liwarasatihi." Aku lebih pantas bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Faman tufiya wa alaihi dainun, barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya hutang, fa alayya qada'uhu, maka akulah yang akan melunasinya. Wa man taraka malan, barang siapa yang meninggal dan masih meninggalkan harta, fa liwarasatihi, maka harta itu diberikan untuk ahli warisnya. Hadis ini yang pertama menunjukkan bahwa kalau ada orang meninggal dan masih punya hutang, maka diperintahkan untuk orang lain supaya melunasi hutangnya. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan, "Faman tufiya wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu," barang siapa yang punya hutang, maka akulah yang akan melunasinya. Para ulama berbeda pendapat. Tentu yang disampaikan oleh Nabi ini posisinya sebagai pemimpin negara. Untuk itu nanti ada pembahasan, jika ada seorang mayit, jika ada mayit ketika meninggal dunia masih punya hutang, nggak ada harta waris yang ditinggalkan, keluarganya juga nggak bisa melunasi, padahal hutang ini harus dibayarkan
Siapa yang punya kewajiban membayar hutang si mayit ini? Ada yang menyampaikan dalam hal ini adalah diambilkan dari perbendaharaannya negara, dari baitul malnya negara, pemerintah dalam hal ini. Gitu nggih? Maka sebagian yang mengatakan berarti ini tanggungannya pemerintah, tanggungannya baitul mal dari negara, karena memang tidak ada yang melunasinya gitu ya. Nah kalau kita siapa ini ibu kalau di kita? Ya kalau yang paling rendah ya sinten? Ya Pak RT ya, termasuk Bu RT ini punya beban untuk melunasi hutang-hutang si mayit ya. Iya. Makanya biasanya ada kas kematian ya, ada iuran-iuran yang fungsinya untuk melunasi hutang si mayit ya. Jadi sebenarnya yang disiapkan bukan hanya sekedar untuk membeli kain kafannya, bukan hanya sekedar untuk perlengkapan jenazahnya, tapi sampai jaga-jaga si mayit ini punya hutang atau tidak. Tribun? Ya ini masalahnya, kalau hutangnya KPR rumah, hutangnya cicilan mobil ya besar ya.